Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam Fatir Otar Insani dengan NIM 240202221400068, Bioteknologi kelas B kelompok 10. Saya akan mereplikasikan proyek Smart Street Light System dengan Tinkercad. Hal yang perlu dilakukan adalah membuka Tinkercad, kemudian klik pada tombol Create Your First Circuit Designs. Sebelum memulai tahap replikasi, sebaiknya mengganti nama terlebih dahulu. Jika nama sudah diganti, maka tahap selanjutnya adalah penyusunan komponen yang digunakan dalam perakitan Smart Street Light System. Kemudian, komponen bisa disusun dan dirakit menggunakan kabel agar bisa menjadi satu kesatuan. Pada perakitan ini dibutuhkan 3 buah resistor, 1 fotoresistor, 2 NPN, 4 LED, dan 1 baterai sebagai powernya. Pada resistor pertama, resistensinya sebesar 100 kilo ohm. Pada resistor kedua, resistensinya sebesar 1 kilo ohm. Dan pada resistor ketiga, resistensinya sebesar 50 ohm. Di sini yang pertama adalah ada resistor, yang merupakan komponen elektronika yang bersifat menghambat arus listrik. Resistor termasuk dalam komponen pasif karena komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Jenis resistor ada dua, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Resistor tetap adalah resistor yang terpasang dalam rangkaian listrik maupun rangkaian elektronika yang memiliki nilai konstan atau tetap. Nilai pada resistor tetap dapat diketahui melalui kode-kode warna pada gelang resistor. Resistor variabel adalah resistor yang dapat diubah-ubah sebagaimana yang dibutuhkan dalam rangkaian listrik atau elektronika. Resistor ini berfungsi untuk mengatur perbesaran listrik pada suatu rangkaian sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua ada transistor. Transistor adalah sebuah komponen di dalam elektronika yang menciptakan dari bahan-bahan semikonduktor dan memiliki 3 buah kaki. Masing-masing kaki disebut sebagai basis, kolektor, dan emitor. Emitor memiliki fungsi untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif. Kolektor berperan sebagai saluran bagi muatan negatif untuk keluar dari dalam transistor. Basis berguna untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar dari transistor melalui kolektor. Fungsi dari transistor sendiri adalah memperkuat arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian. Fungsi ini berkebalikan dengan resistor yang berperan meredam arus listrik. Yang ketiga ada NPN. NPN adalah negatif position negatif. Transistor NPN akan aktif ketika kaki basis yang diberi arus listrik bermuatan negatif. Pada transistor NPN, kaki basis memiliki kutub positif dan bersinggungan langsung dengan sumber listrik atau baterai. Sedangkan kaki emitter memiliki kutub negatif karena berhubungan langsung dengan massa. Kutub negatif juga ditemukan pada kaki kolektor yang menghubungkan massa di rangkaian listrik. Fungsi dari transistor NPN selain sebagai saklar adalah sebagai driver motor DC. Fungsi dari motor DC ini dikendalikan secara langsung oleh transistor. Ketika transistor dalam posisi cut off, maka motor akan mati atau off. Motor akan menyala apabila transistor dalam kondisi saturasi. Selain menentukan nyala atau matinya driver motor DC, berperan dalam menentukan arah putarnya. Di dalam sebuah rangkaian listrik, arus yang masuk tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menyebabkan rangkaian tersebut tidak dapat mengangkat beban yang diinginkan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya transistor NPN dan PNP dalam rangkaian. Dengan bantuan komponen ini, rangkaian listrik akan menghasilkan arus yang lebih kuat. Fungsi terakhir dari transistor NPN yaitu sebagai pembangkit sinyal flip-flop. Saat dalam rangkaian listrik terdapat 2 transistor, komponen tersebut akan bekerja secara bergantian untuk menghidupkan dan memadamkan lampu LED. Ketika salah satu transistor dalam keadaan mati, transistor lainnya akan menyala. Hal ini akan berlangsung secara terus-menerus dan keduanya tidak akan pernah nyala atau mati secara bersamaan.
Kemudian ada resistor pekat cahaya atau fotoresistor yang merupakan komponen elektronik yang resistensinya akan menurun jika ada penambahan intensitas cahaya yang mengenainya. Fotoresistor dapat menunjuk pula pada light dependent resistor atau LDR atau fotokonduktor. Kemudian ada fotoresistor yang dibuat dari semikonduktor berresistensi tinggi yang tidak dilindungi dari cahaya. Jika cahaya yang mengenainya memiliki frekuensi yang cukup tinggi, foton yang diserap oleh semikonduktor akan menyebabkan elektron memiliki energi yang cukup untuk meloncat ke pita konduksi. Elektron bebas yang dihasilkan akan mengalirkan listrik sehingga menurunkan resistensinya. Untuk mengecek apakah sistem telah berjalan dengan baik, maka klik pada tombol Start Simulation. Kemudian pada fotoresistor, klik dan arahkan ke atas. Jika lampu bisa meredup, maka sistem berjalan dengan baik. Apabila lampu tidak bisa meredup, maka sistem belum berjalan dengan lancar. Sekian video replikasi project Tinkercad berupa Smart Street Light System dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.